Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan review jurnal yang kami buat, yaitu dengan judul Optimal Possession Selection for Watermark Inclusion Based on Natural Inspiration Algorithm. Next, Mas. Dengan nama kelompok, saya sendiri Rizky Rianto dengan NPM 2008 1010237 dan teman saya Andi Purnomo dengan NPM 2008 1010414. Permasalahan yang diselesaikan. Dalam paper ini, permasalahan yang diulas adalah pemilihan posisi opsional dalam domain transformasi gelombang diskrit atau DWT untuk penambahan watermark pada gambar grayscale. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan prosedur watermarking digital dengan menggunakan algoritma terinspirasi alam untuk mengidentifikasi posisi optimal dalam DWT untuk penambahan watermark. Yang kedua, penyelesaian yang diusulkan dalam paper ini adalah menggunakan algoritma Cuckoo Search yang terinspirasi oleh perilaku burung cuckoo dalam mencari sarang. Cuckoo Search ini digunakan untuk mencari posisi optimal dalam DWT untuk penambahan watermark. Tentang algoritma Cuckoo opsional. Cuckoo Search merupakan algoritma meta-heuristik yang didasarkan pada perilaku burung parasit cuckoo dalam menempatkan telurnya. Yang pertama, setiap burung cuckoo meletakkan suatu telur pada satu waktu dan kemudian membuang telur pada sangkar yang dipilih dengan acak. Yang kedua, sarang burung cuckoo yang dianggap paling baik akan dilanjutkan untuk generasi selanjutnya. Yang ketiga, jumlah sarang burung dalam satu koloni adalah tetap. Yang terakhir, peluang untuk mengenali telur burung cuckoo yang ditaruh di sarang pemilik aslinya adalah 0 sampai 1. Nah, di sini ada flowchart algoritma Cuckoo Search Optimization. Yang pertama, inisialisasi parameter lift. Inisialisasi parameter lift like yaitu alpha, beta, gamma, delta. Kemudian inisialisasi jumlah populasi dan banyaknya job dengan menggunakan nilai vektor acak. Nilai step size yang akan digunakan serta nilai parameter peluang P alpha. Kemudian yang selanjutnya pembangkitan solusi awal. Inisialisasi populasi dari N sarang burung target XI, I sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai N. Kemudian bangkitan cuckoo. Bangkitan cuckoo I menggunakan Livy flight dan evaluasi nilai fitness Fi. Pilih salah sarang dengan simbol N, J secara acak dengan nilai fitness Fj. Kemudian jika terpenuhi Fi lebih dari Fj, gantikan cuckoo J dengan cuckoo I. Kemudian pilih J sebagai solusi. Nah, tentukan solusi terburuk dengan menggunakan parameter peluang P alpha, dan digantikan dengan solusi baru menggunakan random walk dari Livy flight.
Kemudian simpan sarang terbaik yang berhasil lolos. Jika lebih baik dari best so far, maka akan menggantikan best so far. Dan terakhir, jika generasi Cukoti mencapai generasi maksimal, maka Cuko dengan fitness terbesar adalah solusi akhir. Selanjutnya selesai. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya bagaimana kita mengetahui bagaimana sistem dari algoritma Google Search Optimization atau CSO ini bekerja. Mari kita lihat bagaimana perilaku dari Google sendiri atau burung kedasi ini melalui video berikut. Kita bisa melihat bagaimana burung Google ini mereka tidak membuat sarang, tapi mereka menaruh telur mereka ke sarang burung lain. Dan ketika burung koko ini lahir terlebih dahulu, mereka secara otomatis akan menyingkirkan telur-telur dari pemilik burung sarang tersebut. Sehingga otomatis burung koko akan mendapatkan nutrisi dari induk palsu mereka. Inilah sifat parasit dari burung koko ini sendiri. Dan ini diterapkan dalam sistem paper yang ada, di mana bagaimana kita menentukan letak yang paling optimal daripada nilai optimalnya untuk penelitian ini. Kemudian bagaimana deskripsi data yang dijadikan untuk sampel penelitian. Kita menggunakan dalam paper dijelaskan penggunaan 4 data sebagai sampel. Di sini ada gambar Lena, gambar yang sering digunakan dalam pengolahan citra dan memiliki tingkat kompleksitas yang cukup tinggi. Gambar ini menggambarkan wajah seorang wanita dan memiliki banyak detail seperti rambut, mata, dan kulit. Kemudian ada gambar daripada kameramen. Gambar yang menggambarkan seorang pria sedang memegang kamera. Gambar ini sering digunakan dalam pengolahan citra dan memiliki tingkat kompleksitas yang sedang. Kemudian ada peppers atau paprika. Gambar yang menggambarkan berbagai jenis paprika dengan warna yang berbeda-beda. Gambar ini juga sering digunakan dalam pengolahan citra dan memiliki tingkat kompleksitas yang sedang. Kemudian ada boat atau kapal. Gambar yang menggambarkan sebuah perahu di tengah laut. Gambar ini memiliki tingkat kompleksitas yang rendah karena hanya terdiri dari beberapa objek utama dan latar belakang yang sederhana. Kemudian keempat gambar ini dalam paper tersebut akan ditentukan di mana akan meletakkan watermark yang sesuai. Adapun untuk desain algoritma yang digunakan untuk penyelesaian masalah pada sistem penempatan watermarking atau tanda air ini, yang pertama ada inisialisasi. Langkah pertama adalah menggunakan algoritma Google Search dengan menginisialisasi populasi awalnya. Jumlah sarang ditentukan. Kemudian dalam penelitian ini nilai N sama dengan 60. Setiap syarat direpresentasikan sebagai vektor yang berisi posisi blok dalam DWT. Evaluasi setelah inisialisasi. Setiap saran dievaluasi menggunakan fungsi fitness. Dalam penelitian ini, fungsi fitness yang digunakan adalah peak signal to noise ratio. PSNR antara gambar asli dan gambar yang telah ditambahi watermark. PSNR digunakan sebagai ukuran kualitas solusi. Kemudian menggunakan Levi Flight untuk menghasilkan langkah-langkah baru dalam pencarian solusi. Algoritma Google Search menggunakan Levi Flight. Levi Flight adalah proses acak yang menghasilkan langkah-langkah dengan distribusi Levi. Langkah-langkah ini digunakan untuk memperbarui posisi sarang dalam pencarian solusi. Setelah itu kita menuju ke pemilihan sarang. Setelah langkah-langkah yang tadi berhasil diselesaikan, sarang dengan kualitas solusi terbaik dipilih sebagai sarang terbaik. Selain itu, sarang lainnya juga dipilih secara acak untuk digantikan dengan langkah-langkah baru jika kualitas solusinya lebih baik. Jadi sistemnya ini menggunakan algoritma Google Search ini akan terus mencari lokasi-lokasi yang lebih baik dari lokasi sebelumnya. Jadi ini akan terus melooping, melakukan perulangan secara terus-menerus sampai mentok
tidak ada lokasi sarang yang lebih baik lagi dari lokasi sarang sebelumnya. Kemudian ada sistem pembaruan sarang. Sarang-sarang yang memiliki kualitas solusi yang lebih buruk akan dibuang berdasar probabilitas tertentu dengan PA 0,25 dan sarang baru dibangun untuk menggantikannya. Kemudian melalui sistem terminasi, kriteria terminasi dalam penelitian adalah mencapai jumlah generasi tertentu, yakni 1.200 generasi. Setelah mencapai jumlah generasi tersebut, proses optimisasi dihentikan dan sarang dengan nilai fitness tertinggi pada iterasi terakhir dijadikan solusi optimal. Berikut adalah hasil dari algoritma Google Search, di mana pada gambar ini dia dapati hasil kurva pendakian yang sangat jelas menuju hasil optimal. Nilai digital yang tepat dari kebugaran maksimum untuk gambar uji, yakni pada gambar A menghasilkan 58,6320, yakni untuk gambar lena. Gambar B 58,2305 untuk gambar juru kamera. Gambar C 57,4446 dengan gambar papers atau paprika, dan 56,0111 untuk gambar D, yakni gambar perahu atau boat. Kemudian untuk sebelah ini adalah hasil dari posisi blok optimal yang digunakan untuk sistem watermarking berdasarkan optimasi NIA untuk gambar uji skala abu-abunya. Skala abu-abu adalah gambar tadi yang sifatnya grayscale. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Untuk kesimpulannya, dalam tulisan ini, teknik watermarking yang baru dioptimalkan akan untuk memilih posisi optimal untuk penyertaan watermark berdasarkan NIA diusulkan, diuji, dan dievaluasi. Teknik ini menggunakan NIA yang baru-baru ini disajikan untuk meningkatkan kinerja watermark. Sarang direpresentasikan sebagai urutan lokasi acak awalnya dan mengoptimalkan urutan ini dalam algoritma optimasi Google Search untuk menemukan sarang terbaik dengan efek maksimalisasi pada PSNR atau fungsi kebugaran. Teknik ini menunjukkan kemajuan yang nyata dari generasi ke generasi. Hasil dari teknik perbaikan ini adalah posisi yang lebih disukai dalam domain transformasi wavelet discrete dari gambar skala abu-abu untuk penyimpanan watermark yang digunakan sebagai kunci rahasia terkait, sehingga dapat didapati letak di mana sebagaimana seorang untuk menempatkan tanda air dalam gambar-gambar yang sudah disajikan sebelumnya. Dari gambar-gambar ini maka akan ditepati watermark yang sesuai.